Halo pemirsa, uniknya tuh di sini. Tahu kan kalau saat ini kendaraan yang paling cepat, nyaman, dan efisien digunakan bepergian jauh oleh masyarakat adalah pesawat terbang. Dengan pesawat, jarak menjadi lebih dekat dan tentunya menghemat waktu. Guna menarik perhatian penumpangnya, banyak cara dilakukan oleh perusahaan penerbangan. Salah satunya dengan merubah penampilan pesawat menjadi lebih menarik. Hujannya tuh di sini, ya di mana-mana. Wah, dingin banget nih pemirsa nih. Dari pagi hujan nggak berhenti-berhenti. Tapi nih ngomong-ngomong sekarang jam berapa? Tuh kan 2:30. Nih waktunya ketemu lagi bareng sama Bang Ule Kribo nih. Yang jelas di mana? Di Uniknya tuh di sini nih. Nih di Sindo TV. Ngomongin soal hujan nih yang nggak berhenti-berhenti. Ini salah satu ide cemerlang buat Ule. Ya, siapa tahu sehari Ule bisa dapat 2 juta, 3 juta, sampai 2 miliar kali gitu pemirsa. Tapi ngomong-ngomong soal hujan nih pemirsa, Ule punya ide cemerlang. Ule punya payung, kenapa nggak diojekin? Siapa tahu kan lumayan satu orang misalnya 50.000 nih buat masuk ke dalam daripada dia kehujanan basah-basah. Mendingan kita ojek payung ya. Aduh, tapi ngomong-ngomong mana ya yang mau diojekin? Ule sambil mau nyari-nyari nih. Ini ada video yang unik nih pemirsa. Kita tonton dulu videonya nih ya. Asal usul beduk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila azan hendak berkumandang, biasanya suara beduk terlebih dahulu didengar oleh kita. Kebiasaan tersebut banyak dilakukan oleh masjid-masjid di Nusantara. Pada zaman dahulu, beduk selain digunakan untuk mengingatkan waktu sholat, juga berfungsi sebagai alat komunikasi dan penanda adanya perang, bencana alam, atau hal mendesak lainnya di lingkungan sekitar penduduk. Beberapa literatur meyakini beduk mulai ada di tanah air seiring kedatangan Laksamana Cheng Ho pada abad ke-15. Di kota Semarang, usul punya usul, Laksamana Muslim Kaisar Ming asal Cina itu menginginkan suara beduk selalu terdengar di masjid-masjid sebelum suara azan dilantunkan. Seperti halnya penggunaan alat serupa di kuil-kuil Buddha di negaranya. Namun, ada pula yang berpendapat kalau beduk berasal dari tradisi dalam Cina yang menyebar ke Asia Timur, kemudian masuk ke Nusantara. Cara pembuatan beduk pun tergolong rumit. Pertama, harus menyiapkan kulit binatang sebagai bahan dasar beduk. Kemudian, kulit binatang tersebut dijemur hingga kering. Setelah kering, kulit dihaluskan dengan mesin penghalus. Bahan dasar lainnya yang paling penting adalah kayu. Supaya menghasilkan suara yang bagus dan nyaring, biasanya menggunakan kayu yang keras dengan diameter 80 cm tergantung ukuran beduknya. Gimana videonya? Unik kan? Yang pasti bodor kayak di Bogor, asik kayak di Tasik, dan juga santai kayak di pantai. Ngomong-ngomong, nah mana yang mau dicari? Kita cari ini. Siapa tahu lumayan nih ada nih nggak pakai payung, pakai plastik tuh. Hujan-hujan begini nih. Palanya terbuat dari apaan tuh? Kagak takut sakit. Selamat. Sore Pak, Sini Pak. Mau ojek payung? Mau iya mau sholat asar kali ya itu ya. Mana? Nah ini Pak, mau ojek payung nih mungkin. Hujan itu hujan. 50.000 lah sampai sana. Nggak mau. Kemahalan apa ya? Nah ini nih. Nah ini ojek payung juga. Ya, silakan Mbak. Silakan. Nah ini nih pemirsa ikut sini. Pak ojek payung Pak. Sampai sana. Iya. 50.000 ya. Iya. Bener? Dapat juga pelanggan. Ini Pak. Berdua sama saya ya. Oke. Tapi ngomong-ngomong Pak. Ini dari mana nih? Saya dari ngantar surat Pak. Ngantar surat? Ya. Emang nggak takut sakit nih Pak kalau misalnya nggak pakai payung, pakai jas begini? Kita kan mencari nafkah buat untuk orang istri dan anak Pak. Paksain lah. Iya. Tapi sanggup bayar saya 50.000 kan? Iya. Sana yuk, saya anterin sampai lokasi. Pemirsa nih, emang kalau musim hujan nih untuk jaga badan itu susah Pak. Apalagi kalau misalnya flu, batuk. Nah, udah flu. Saya juga flu nih. Pelukan yuk sama saya yuk. Yuk masuk nih. Pemirsa, masih ada cerita lagi yang lebih unik. Nih, nonton dulu makannya ya. Entar kencing ntar. Yuk ke dalam Pak, yuk. Hujan, yuk. Boneka.
Aduh, nih pemirsa nih, gimana videonya? Udah bikin ketawa belum? Tapi ngomong-ngomong nih pemirsa ya, tadi Ule niatnya sih mau jadi ojek payung pakai baju begini, siapa tahu bisa bayar mahal 50.000. Boro-boro bayar 50.000, cuma dibayar 2.000 doang tuh. Tapi lumayan lah, rezeki nggak boleh ditolak, iya kan? Iya kan? Makanya nih, masih banyak nih video yang lebih unik lagi, yang lebih bodor kayak di Bogor dan juga lebih asik kayak di Tasik, yang pasti lebih santai kayak di pantai. Mau lihat videonya kayak gimana? Kita lihat dulu nih videonya. Entak itu senter, entak itu senter, entak itu senter. Aduh, nih hujan gak berhenti-berhenti nih pemirsa ya. Hujannya satu, temennya banyak tuh lihat tuh. Hujannya cuma satu, temennya dong yang banyak. Tapi ngomong-ngomong soal ojek payung nih pemirsa, Ule pernah baca majalah dulu atau apa ya. Di media sosial gitulah. Ada salah satu ojek payung anak-anak yang dia itu meninggal gara-gara konslet. Iya bener juga, makanya kalau kita jadi pengojek payung itu harus safety. Maksudnya pakai sepatu boot, jangan langsung kena air. Ntar air kita injak ternyata ada strum kayak gini nih di sebelah. Wow, bisa-bisa kita gosong ntar kesamber, ya kan? Ngomongin soal filosofi ojek payung, ojek itu kan biasanya adalah motor diojekin, sepeda diojekin. Nah, ini ojek payung. Nggak pakai motor, nggak pakai sepeda. Yang jelas pakai payung medianya, tuh kan? Ini payung kecil banget. Nih, yang di payungnya, bukan jatuh kan? Yaudah deh, daripada Ule ntar kebasahan, mending nonton lagi nih, masih banyak video yang lebih unik lagi. Nih lihat nih, entak jister, entak jister, entak jister, entak jister. Aduh, gimana lagi yang mau ngojek ya? Pakaian dari rambut. Sini tong, sini tong, lah kabur tong, tong, sini, lah kabur dianya. Tapi ngomong-ngomong ntar nanya nih, Pak, sini Pak, bentar Pak, bentar, sini. Saya mau nanya, ini tadi anak kecil kenapa kabur Pak? Kabur. Oh, ini payungnya punya siapa? Punya dia. Oh, punya dia. Oh, dia yang ngojekin payung. Iya. Wah, saingan nih pemirsa nih. Dia juga ternyata ngojekin payung. Ngomong-ngomong ngojek berapa Pak kesana tadi? Baru saya. Baru? Baru aja. Oh, berapa? Mau ngasih berapa kira-kira? 5.000. Iya. Oh, mending pakai payung saya deh. Payung saya kecil-kecil begini. Tuh, warnanya silver. Payung silver bukan ya? Oh, warnanya krem. 50.000 kesana mau nggak? Lah. Hah? Lah, mahal banget. Mahal banget? Iya. Oh, tapi saya mau nanya sama si Tong. Tong, sini Tong. Sini. Nggak apa-apa ngobrol. Jangan banget aja. Sini. Nih. Nah, ayo. Nih, namanya siapa? Hah? Bilang nggak sekolah nanya. Lah kenapa ini? Hujan-hujanan begini?
ngojek. Oh, sini. Udah dapat berapa orang? Dua orang. Oh, emang nggak takut sakit? Enggak. Sini lihat kamera tuh. Hah? Oh iya. Yaudah mudah-mudahan banyak rezekinya ya. Yang ngojek kalau bisa tambahin Pak, jangan 5.000. Ya, 20.000. Nah, oke. Ya hati-hati. Aduh, nih pemirsa tuh. Kasihan juga si Entong ya, si Gilang ya. Ngojekin payung umurnya segini, masih kecil. Kalau sakit bagaimana? Aduh, boleh jadi kesima. Jadi terkesima jadinya kan. Nah, yaudahlah, masih ada video lagi yang lebih unik ya. Tonton lagi ya. Entah pinter. Aduh, mana? Halo pemirsa, uniknya tuh di sini. Tahu kan kalau saat ini kendaraan yang paling cepat, nyaman dan efisien digunakan bepergian jauh oleh masyarakat adalah pesawat terbang. Dengan pesawat, jarak menjadi lebih dekat dan tentunya menghemat waktu. Guna menarik perhatian penumpangnya, banyak cara dilakukan oleh perusahaan penerbangan. Salah satunya dengan merubah penampilan pesawat menjadi lebih menarik. Seperti yang dilakukan beberapa maskapai penerbangan terkenal di dunia ini. Pesawat British Airways. Penampilan unik pesawat ini bisa ditemukan jika Anda terbang dengan rute London Chengdu, China. Untuk menyesuaikan dengan destinasi tujuan yakni China, badan pesawat dilukis menyerupai panda. Maskapai berikutnya adalah Alaska Airlines. Banyak yang menyebut pesawat Alaska Airlines sebagai pesawat salmon. Bukan tanpa sebab, karena badan pesawat ini dilukis menyerupai ikan salmon, lengkap dengan siripnya di bagian ekor pesawat. Lain lagi nih pemirsa dengan Qantas Airlines. Pesawat ini memiliki desain pesawat yang cukup ramai dengan warna merah menyala menjadi warna dasar pesawat Boeing 747 Qantas. Selain itu, pesawat ini terdapat gambar kanguru dan beberapa lukisan etnik lain menyelimuti badan pesawat. Masih banyak lagi pesawat-pesawat dengan desain unik dan lucu di dunia. Jadi pemirsa di rumah memilih terbang dengan pesawat yang mana ya? Aduh, pemirsa, ini banget ya. Udah tadi hujan-hujanan, baru dapat satu pelanggan doang. Ngomongnya katanya mau ngasih 50.000. Wah, boro-boro 2.500. Ini payung kenapa nih meletot begini ya? Aduh, wah rusak jangan ya. Wah, ini payung rusak. Gimana cari pelanggan nih pemirsa? Oh, tapi aduh tunggu dulu. Tuh, payung si ibu juga meletot tuh. Ngomongin soal pelanggan ojek payung nih pemirsa. Nih kan, nyari pelanggan itu susah. Apalagi kalau misalnya orang bisa sampai percaya sama kita. Yang namanya musim hujan juga kan nggak bisa diprediksi. Hari ini hujan, besok hujan.